Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Video ini khusus saya buat untuk menanggapi, memberikan opini, mungkin bercerita sedikit dan sedikit bertanya kepada Menteri Sosial Indonesia, Ibu Risma. Semoga berkenan ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Apa kabar hari ini Bu? Semoga sehat selalu ya Bu. Semoga sudah turun juga amarahnya. Mungkin Ibu sudah melihat pemberitaan di media tentang kalimat Ibu yang ingin memindahkan beberapa ASN dari Bandung, Jawa Barat ke Papua karena Ibu anggap mereka kurang kompeten dan Ibu tidak bisa memecat mereka, tapi Ibu bisa memindahkan mereka. Saya yakin Ibu adalah orang yang sangat baik. Ibu adalah orang yang dapat diandalkan dalam kerjaan Ibu. Saya juga yakin bahwa Ibu tidak bermaksud untuk melakukan penghinaan atau rasisme atau diskriminasi verbal terhadap suatu kelompok ras masyarakat, dalam hal ini Papua. Sejak pemberitaan mengenai kalimat Ibu ini muncul di publik, saya mencoba untuk berpikir dan melihat tujuan kalimat Ibu dari kacamata seorang Ibu Risma. Yang saya dapati mungkin seperti ini. Yang pertama, ASN-ASN di Bandung, Jawa Barat punya akses dan privilege kota besar, di mana kehidupan kota besar adalah kehidupan penuh dengan kelengkapan kebutuhan primer, sekunder, maupun tertier. Dengan kata lain, kebutuhan dasar sampai kebutuhan mewah. Mungkin maksud Ibu adalah untuk mencabut hak mereka para ASN ini untuk tidak lagi menikmati akses-akses tersebut, mulai dari pasar tradisional sampai mall yang sangat-sangat mewah. Karena mungkin menurut Ibu, di Papua perkembangan wilayahnya belum seperti Bandung, Jawa Barat maupun kota besar pada umumnya di Indonesia. Yang kedua, mungkin maksud Ibu juga ingin memberi pelajaran kepada para ASN ini agar merasakan hidup jauh dari sanak saudara dan memberikan pelajaran pemberatan biaya akomodasi karena seperti yang kita ketahui, keluar masuk Papua dan Papua Barat itu sangatlah mahal, sehingga mereka berlomba-lomba meningkatkan kinerja mereka agar segera balik ke ibu kota atau kota besar seperti Bandung, Jawa Barat. Yang ketiga, mungkin Ibu ingin merubah mereka yang malas-malasan menjadi cekatan dengan cara memindahkan mereka ke Papua karena menurut Ibu di Papua tidak bisa hidup bermalas-malasan dan orang-orangnya adalah pekerja keras. Sehingga para ASN ini suka atau tidak suka akan berubah menjadi lebih cekatan seperti yang Ibu harapkan, dengan kata lain lebih kompeten. Sebenarnya masih banyak lagi hal-hal positif yang dapat kita tarik dengan menelaah kalimat Ibu. Namun sayangnya Bu, kalimat Ibu yang belum sempat Ibu elaborasi dengan jelas landasannya berpotensi untuk menggiring opini negatif. Misalnya seperti ini. Kenapa kok pemilihan daerah pada kalimat Ibu adalah Papua? Padahal masih banyak juga daerah yang belum terlalu maju. Bukan hanya Papua. Berikutnya, memangnya ada apa di Papua? Kenapa memangnya jika dipindahkan ke Papua? Kenapa pula kok yang tidak kompeten malah dipindahkan ke Papua? Dan lain sebagainya. Ibu Risma, jika Ibu mengeluarkan kalimat ini saat Ibu merasa ASN-ASN tersebut melakukan hal terpuji, katakanlah kinerja mereka pantas diacungi jempol, Ibu merasa senang dan puas dengan hal itu, saya yakin efek dari kalimat Ibu tersebut juga tidak akan negatif. Namun sayangnya, saat Ibu mengatakan hal demikian, Ibu dengan penuh amarah sehingga artinya lebih menjurus ke pemikiran negatif. Ibu, saya mau sharing sedikit. Belakangan ini saya sering bikin konten tentang say no to racism, say no to discrimination, atau stop diskriminasi, stop rasisme. Karena banyak orang yang belum paham konsep racial microaggression, atau yang secara umum adalah penghinaan secara singkat yang bisa bersifat sehari-hari,
melalui kata-kata, sikap, atau lingkungan, baik itu disengaja atau tidak, yang mengandung hal negatif, sindiran terhadap orang dengan kulit berwarna. Saya juga yakin orang-orang yang melakukan ini, mereka tidak sadar bahwa mereka menyinggung atau menyakiti hati kelompok masyarakat tersebut. Saya sering berbincang-bincang dengan orang daerah lain tentang perilaku racial microaggression ini saat berada di rantau. Apakah mereka pernah mengalaminya? Dan hampir semua jawab pernah. Terkhusus lagi orang dengan keturunan Papua. Bisa dibilang ini adalah makanan sehari-hari kami. Contoh kecil adalah saya. Saya pribadi dimanapun saya berada, entah itu di warung, supermarket, mall, pesawat, dimanapun saya berada, saya masih sering mengalami hal ini. Bahkan beberapa hari lalu saya sempat posting video tentang diskriminasi yang saya dapatkan di lapangan pekerjaan, yaitu saat saya casting film. Postingan ini kemudian viral sehingga saya dihubungi oleh beberapa media dan diwawancarai tentang postingan ini. Tindakan rasial microaggression yang kami dapatkan bukan hanya dari warna kulit, jenis rambut, pendidikan, dan lain-lain, bahkan juga paras wajah. Masih banyak sekali cerita diskriminasi yang teman-teman daerah dapatkan saat mereka berada di rantau. Namun jika saya cerita, waktunya tidak akan hanya 10 menit. Poin saya bercerita di sini, Bu, jika memang tujuan Ibu adalah pendiskriminasian kepada Papua, berarti usaha saya dan rekan-rekan, usaha kami semua yang menyuarakan stop rasisme, stop diskriminasi akan semakin sia-sia. Karena Ibu yang seharusnya jadi contoh, tauladan kepada kami pun melakukan hal yang sama. Namun dengan dampak yang lebih besar karena jabatan yang Ibu emban. Saya yakin bahwa banyak orang tidak mengetahui yang mereka lakukan ini termasuk dalam tindakan rasisme atau diskriminasi. Jadi, bukankah sudah waktunya kita memberitahukan mereka bahwa ini hal yang tidak dapat dinormalisasi, bahwa ini hal yang salah, bahwa ini hal yang tidak benar? Bukankah sudah waktunya kita semua sama-sama turut mencerdaskan bangsa ini? Bukankah sudah waktunya racial microaggression ini atau rasisme dan diskriminasi ini kita stop bersama? Namun Bu, jika memang tujuan Ibu sama sekali tidak mengarah kepada pendiskriminasian suatu daerah atau suatu kelompok masyarakat, saya pribadi dan kami semua mendoakan Ibu, semoga Ibu sehat selalu, semoga Ibu selalu terlindungi dalam menjalankan tugas yang mulia ini, dalam memerangi krisis responsibilitas para ASN, dan juga sebagai edukator untuk mencerdaskan bangsa ini. Semoga Ibu punya waktu 1 menit atau 2 menit untuk menjelaskan sebenarnya apa landasan Ibu melontarkan kalimat tersebut. Kami tidak menuntut Ibu untuk meminta maaf, kami hanya rasa perlu untuk Ibu melakukan klarifikasi sebenarnya apa maksud dalam ucapan Ibu. Semoga Ibu berkenan menonton video ini dan saya memohon maaf jika ada salah pemilihan tata bahasa dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.